Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah malam keberapa ini? Jawabnya lemes amat suaranya. Apa karena baru makan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-sawma was-siyama liman ittaqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Salatan wa salaman ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa taqwa. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan seluruh jajaran pengurus Masjid Raya Bani Umar, dan semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para asatidzah dan ustazat, segenap jamaah Bapak Ibu Saudara yang malam hari ini hadir, mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya mendapatkan keberkahan serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat, berbagai kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah. Karena tidak semua orang terpilih seperti kita dapat menjalankan aktivitas ibadah. Ada yang hari ini sempat tapi tidak sehat. Ada yang sehat tapi tidak sempat. Ada yang waktunya sempat, badannya sehat, hatinya sakit. Ada juga yang badannya sehat, waktunya sempat, kantongnya sakit, nggak bisa hadir ke tempat ini. Tapi kita bersyukur kita memiliki segalanya, kita diberikan segalanya oleh Allah. Oleh karenanya kalau kita tidak bersyukur, kata Allah, terlaluan. Yang kemudian kita juga diberikan kedamaian dalam rumah kita masing-masing, yang sehingga bisa kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Rasanya kalau tidak ada kedamaian juga sulit antara suami, istri, anak-anak, sehat semua, kemudian damai. Itu yang membantu kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan pada keluarga yang demikian biasanya rezekinya juga akan bertambah banyak. Amin ya rabbal. Ada satu cerita sufi, saudara-saudara. Di bulan puasa, malaikat selalu disuruh oleh Allah mengantarkan rizki kepada orang yang berpuasa. Secara khusus orang yang sering memberikan buka orang yang berpuasa, namanya mut'aimul ji'an, orang yang sering memberikan makan bagi orang lapar. Kalau di hari-hari lain rasanya kita sulit nyari orang lapar, itu agak susah. Tapi di bulan puasa insya Allah banyak orang lapar. Tapi yang dilihat adalah kedamaian dalam rumah tangganya, baiti jannatinya. Begitu sampai di satu rumah, dia mau mengantarkan rezeki, malaikat Mikail ini yang punya rumah, suami dan istri tengah bertengkar karena persoalan kacang lebaran, saudara-saudara. Akhirnya nggak jadi, dia kembali lagi kepada Allah, dia lapor kepada Allah, ya Allah, tidak jadi memberikan rezeki kepada si fulan. Kenapa? Karena keluarganya di rumahnya sedang bertengkar. Apa kata Allah? Pindahkan ke rumah yang lebih damai.
Jadi seharusnya rumah tangga di dalam bulan Ramadan itu tidaklah bertengkar karena baju lebaran, tidaklah bertengkar karena makanan lebaran, tapi boleh bertengkar kalau kita tidak bisa membaca Quran, tidak bisa beribadah kepada Allah. Kenapa demikian saudara-saudara? Laisal idu liman labisal jadid wala liman akalal qadid, walakinal ida liman ta'atuhu tazid. Yang disebut id itu, mencapai Idul Fitri itu bukan karena pakaian yang bagus, bukan karena makanan yang lezat, tetapi manakala ketaatan kita kepada Allah bertambah, itu namanya id. Jadi kalau lebaran ini ya kebanyakan berpikirnya ya seperti itu. Ini malam hari ini saya kultum untuk sekian masjid lah. Dari 6 malam ini saya berpindah-pindah masjid, dan ini termasuk yang banyak jamaahnya saudara-saudara. Tetapi kalau dibandingkan dengan Plaza Bintaro, kita kalah banyak. Karena orang berpikir bahwa lebaran itu satu kemewahan dengan pakaian yang indah, makanan yang lezat. Padahal bukan. Bagaimana kita bisa mencapai nilai-nilai Ramadan yang benar, mencapai ajaran puasa Ramadan yang benar. Saudara kaum muslimin yang saya hormati, saya mau menyampaikan, samakah puasa orang-orang terdahulu dengan kita? Walaupun kata Quran kama kutiba alal ladzina min qablikum, ternyata tidak sama saudara-saudara. Puasa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, itu jauh lebih sempurna ketimbang puasa-puasa terdahulu. Walaupun Allah menulisnya dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang terdahulu, tetapi pada hakikatnya puasa kita yang kita lakukan lebih mutakhir ketimbang mereka. Turunnya puasa Ramadan, turunnya perintah puasa Ramadan karena orang-orang Yahudi pada saat itu mengklaim bahwa puasa mereka jauh lebih hebat dari puasa orang Islam. Maka Al-Quran Al-Baqarah 183 mengawali kata-katanya dengan kata siam. Siam itu bermakna puasa secara totalitas, lahir dan batin. Karena puasa-puasa orang-orang terdahulu itu bisa saja tidak total. Contoh, Siti Maryam berpuasa, dia berpuasa, saya tidak mau berbicara, bicara saja yang ditahan. Bapak juga bisa, saya mau puasa berbicara, udah jangan ngomong, tapi sambil ngerokok. Apa yang puasanya? Ya puasanya tidak berbicara itu. Tetapi di dalam Islam tidak begitu. Karena asyamu wal imsaku, yang namanya siam itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa, baik yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Total. Ia makan, ia minum, ia bicara-bicara kotor, membicarakan orang, mengumpat, menghina orang, segala macam. Lahir dan batin dipelihara. Oleh karenanya asyamu huwa junnatun, siam itu disebut dengan junnah, perisai. Kalau perisai berarti kan keseluruhan harus ditahan, tidak bisa. Ya kalau membicarakan orang, kalau di siang hari nggak boleh, mungkin malam hari, bukan begitu.
Andaikan ada orang berpikir kalau di siang hari saya tidak boleh berdusta, kemudian di malam hari berdusta, itu puasa tidak mencapai sasaran. Apa sasaran berpuasa? La'allakum tattaqun, kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kapanpun dimanapun, bersama siapapun dia berada, dia tetap takut kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Takutlah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Itu sasaran puasa. Jadi pada hakikatnya orang berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi dia diprogram menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang mutakun, orang yang takut kepada Allah, dan sampai kapanpun dia sami'na wa ta'na kepada Allah. Itu sasarannya. Kalau hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, itu namanya puasa kebanyakan. Kata Nabi, ruba min shaimin wa laysa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa tetapi tidak memperoleh nilai ibadah puasanya kecuali lapar dan haus saja. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali membagi level puasa ada beberapa level. Pertama, saumul awam, orang yang berpuasa kebanyakan, hanya melaksanakan tugas, hanya karena tetangganya puasa dia malu, hanya karena ini, hanya karena itu, kebanyakan. Yang kedua levelnya adalah saumul khos, tingkatan khusus, dari ekonomi, bisnis kali ya, kalau kelas tiket ekonomi, bisnis naik. Ada lagi yang lebih mahal kan, eksekutif, namanya saumul khos ala khos. Ada orang yang kebanyakan lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi. Benar-benar dia menjalankan ibadah puasanya dan benar-benar menjalankan nilai-nilai puasanya. Contoh orang sholat. Orang sholat juga begitu, ada yang sekedar menunaikan kewajiban, ada yang sampai mencapai tanha anil fahsya wal munkar, dan ada yang lebih daripada itu, benar-benar menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan pemikiran kita bahwa kita menjalankan ibadah siam Ramadan, menjaga diri kita, memerisai diri kita, menameng diri kita dengan ajaran puasa, agar kita dapat membelenggu setan yang berada di dalam diri kita. Ya, setan yang ada di dalam diri kita, bukan setan yang berada di luar. Susah kalau yang di luar kita belenggunya, tapi yang berada di dalam diri kita juga tidak mudah. Oleh karenanya mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.